Kalau udah dengar kata Wahabi ini seolah dunia ini besok pagi mau kiamat. Tri tauhid. Bagi saya tri tauhid itu nggak ada yang salah. Karena saya tode supaya orang mudah memahami tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma was sifat. Ini tri tauhid. Kalau tauhid dibagi menjadi tiga, memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Jayati yang dirahmati oleh Allah, sahabat Jayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Jayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu mirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Di kesempatan kali ini kita akan mengomentari atau mereaction drama dari Ustadz Salafi Wahabi. Ini judul dari yang kita akan reaction adalah Tri Tauhid Wahabi tidak salah dan ada dalilnya. Padahal tidak ada dalilnya. Dari Al-Quran, dari Sunnah tidak ada dalilnya. Bahkan Ustadz Firanda sendiri itu menyatakan bahwasannya Tri Tauhid tidak punya dalil, tidak ada dalilnya. Sebelum kita komentari, mari kita simak videonya dulu. Kenapa Wahabi itu apa tadi bisa tri tauhid? Saya sebenarnya kalau mengucapkan atau menyebutkan kata Wahabi ini lelah saya. Kenapa dikatakan lelah? Orang sensitif. Kalau udah dengar kata Wahabi ini seolah dunia ini besok pagi mau kiamat. Orang akan emosi, orang akan marah. Image dan asumsi orang udah pasti negatif. Tapi oke lah, karena saya ditanyakan, saya harus jelaskan. Bagi Anda yang menganggap ini berfaedah dan sebuah pengetahuan, ya boleh diterima. Bagi yang tidak sepaham, ya kita tidak ada kewajiban, tidak ada paksaan untuk antara kita satu pemahaman dan satu pemikiran. Baik, pertama tri tauhid. Bagi saya tri tauhid itu nggak ada yang salah, karena saya tetap pelajari. Tidak ada yang salah, karena tri tauhid itu sama dengan yang dilakukan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang menetapkan fondasi sifat 20. Sama yang ditetapkan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali saat merumuskan fondasi ilmu nahu, fondasi ilmu nahu. Sama, dia hanya sekedar metode supaya orang mudah memahami tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma was sifat. Ini tri tauhid itu. Tri tauhid itu maksudnya 3 tauhid ya. Kalau ditanya dalilnya banyak. Mari kita telusuri tri tauhid ini. Tadi dikatakan ada dalilnya katanya. Dalilnya jelas ya. Betulkah ada dalilnya dan dalilnya jelas, atau hanya karangan atau akalan dari Salafi Wahabi saja tentang tri tauhid ini? Ya. Mari kita simak dari penjelasan dari ulama Wahabi sendiri dalam sebuah kitabnya. Sampai kapanpun, bahkan sampai mencret pun, kalian tidak akan bisa menemukan dalil bahwa tauhid itu dibagi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu ghairu ma'rufin di ahadin qabla Ibnu Taimiyah. Tidak diketahui oleh seorang pun sebelum Ibnu Taimiyah, bro. Silakan saja tanya kepada Ustadz Firanda. Tri tauhid tidak dikenal di zamannya Nabi, zaman sahabat, para tabi'in, ulama salaf tidak ada. Tri tauhid ini digagas oleh Ibnu Taimiyah. Dan dalam konsep tri tauhid ini terdapat banyak kerancuan. Yang pertama yang namanya tauhid rububiyah, di mana kerancuan tauhid rububiyah ini yaitu menganggap orang yang syirik, orang yang musyrik pada zaman itu menyembah berhala masih dikatakan bertauhid. Ini kerancuannya. Padahal Rasulullah
Ya, tidak demikian. Rasulullah tidak mengakui orang musyrik itu bertauhid, tidak. Sahabat pun tidak. Ulama 4 mazhab pun tidak. Yang demikian itu adalah hanyalah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yang mana ulama tauhid uluhiyah ini juga pada dasarnya menyalahkan, malah memusyrikkan, ya. Tauhid uluhiyah malah memusyrikkan orang Islam karena bertawasul. Ini kebalik sudah. Bahkan syiriknya orang yang bertawasul katanya itu lebih parah dari orang musyrik pada zaman Rasulullah. Ini yang parah ini, lebih parah daripada yang pertama. Yang pertama itu orang musyrik di zaman Rasulullah itu masih dikatakan bertauhid rububiyah karena mengakui Allah sebagai Tuhan. Kemudian tauhid uluhiyah ini parah lagi, yaitu memusyrikkan orang Islam, ya, yang nyata-nyata bertauhid kepada Allah dimusyrik-musyrikkan, disyirik-syirikkan karena bertawasul, karena berdoa dengan bertawasul. Ini yang parah ini. Asma wa sifat, tidak ada sama, tidak ada yang dikenal. Mari kita simak pengakuan dari Ustadz Piranda tentang Tri Tauhid ini. Ya. Bagaimana pengakuan Ustadz Piranda tentang Tri Tauhid ini? Mari kita simak videonya. Kalau tauhid dibagi menjadi 3, memang tidak ada dalilnya. Secara nas Rasulullah SAW mengatakan tauhid jadi 3, tidak ada. Kalau tauhid dibagi menjadi 3, memang tidak ada dalilnya. Secara nas Rasulullah SAW mengatakan tauhid jadi 3, tidak. Piranda ini ya Ustadz yang katanya mengajar di Madinah, di Masjid Nabawi Madinah ini ya. Berarti apa ya? Ustadz kaliber internasional itu loh. Ustadz Piranda saja ya, ini pentolannya kaum salafi itu mengakui kalau Tri Tauhid itu tak ada dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, tak ada sama sekali, tidak dikenal di zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, tidak ada ya. Jadi Tri Tauhid ini adalah karangan atau ya dicetuskan oleh Imam Ibnu Taimiyah yang notabene pendapat-pendapat, gagasan-gagasan dari Imam Ibnu Taimiyah ini banyak berseberangan dari pendapatnya ulama salafus sholih. Mudah-mudahan konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita bersama, menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama, sehingga kita bisa terhindar dari akidah-akidah yang menyimpang, dari akidah-akidah yang melenceng. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.